Ajeng Semeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemkab Bangli mengantisipasi bencana longsor dan pohon tumbang yang kerap terjadi saat musim hujan. Ratusan pebalap dari Jawa dan Bali ikut serta dalam balap motor enduro di sirkuit Desa Penarungan, Mengwi, Badung. Menikmati sup kepala ikan dan ikan goreng di Pantai Matahari Terbit, Denpasar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim hujan mulai terjadi pada pertengahan November tahun ini. Pemkab Bangli sudah menyiapkan antisipasi bencana longsor dan pohon tumbang yang kerap terjadi saat musim hujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran sudah mengeluarkan imbauan kepada organisasi perangkat daerah dan para camat se-Kabupaten Bangli agar mengimbau masyarakat agar giat membersihkan selokan dan sungai dari tumpukan sampah. Selain itu memangkas ranting atau batang pohon yang banyak tumbuh di pinggir jalan. Kajian risiko bencana yang kita miliki, Kabupaten Bangli ada 9 risiko bencana yang mungkin terjadi dan pengalaman menunjukkan ketika nanti memasuki musim penghujan karena dengan kemarau yang panjang, saudara tentu yang menjadi ancaman untuk di Kabupaten Bangli utama adalah tanah longsor dan pohon tumbang. Seperti itu yang menjadi ancaman yang terbesar untuk di wilayah Kabupaten Bangli. Karena kita Bangli memiliki potensi wilayah yang memang ada kemiringan sampai 45 derajat seperti itu. BPBD Kabupaten Bangli juga akan bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait, serta memeriksa dan memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana dan prasarana agar siap dan layak pakai saat menghadapi bencana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Cuaca panas tidak hanya mempengaruhi hasil panen komoditas cabai dan padi di lahan pertanian. Cuaca panas juga menyebabkan harapan petani bunga pacah atau bunga pacar di Desa Sibang Gede, Kabupaten Badung, pupus karena hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pertumbuhan tanaman bunga pacah menjadi kerdil dan tidak layak jual. Panas ini layu ya bunga-bunga? Ya, Pak, layu semua. Jadi layu. hasil panen kurang ya Pak? Ya, terus berkurang hasil panen, jadinya dia kerdil, pertumbuhannya tidak gini. Berapa Pak? Jadinya. Berapa satu aro biasa dapat sekarang Pak? Berapa kilo? Kalau dulu satu aro itu kita dapat 5 kilo, metiknya 6 kilo, 10 kilo. Sekarang sudah ya paling-paling 3 kilo, 2 kilo. Satu aro ya Pak ya? Ya. Nah, jadi rugi Pak ya? Ya. Ini karena panas ini Bu ya? Karena panas kecil. Iya. Berarti sebelumnya biasa ya Bu ya? Sebelumnya biasa, belum panas-panas ini. Oh, jadi panas kecil-kecil bunganya Bu ya? Ya. Ya. Sebelum memasuki musim panas, hasil panen pacah bisa mencapai 5 hingga 10 kg per are. Kini hanya 2 hingga 3 kg per are. Bunga pacah biasa digunakan dalam upacara keagamaan. Dalam cuaca normal, bunga ini mudah didapat dan harganya murah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah di Bali termasuk Kabupaten Bangli sejauh ini tidak mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Berbagai pihak banyak yang khawatir El Nino bisa menyurutkan wisatawan yang akan berlibur ke Bali karena puluhan hektar lahan Taman Wisata Alam Gunung Agung di Kintamani terbakar akibat cuaca panas ekstrim. Seperti diketahui, Kintamani adalah salah satu objek wisata alam andalan di Bali, di mana wisatawan bisa menikmati pendakian,
permandian air panas, dan lain sebagainya. Tidak heran Pemkab Bangli memberikan perhatian serius dan berharap El Nino tidak berdampak pada pariwisata di Bangli. Saat ini kunjungan wisatawan ke Bangli, khususnya Kintamani, rata-rata mencapai 2.000 wisatawan lebih per hari. Pemkab Bangli menargetkan hingga akhir tahun 2023, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangli mencapai 1.400.000 dan sepertinya terpenuhi, karena hingga Oktober tahun ini sudah melebihi dari angka tersebut. Khususnya kita di Kabupaten Bangli memang ada beberapa terjadi titik-titik kebakaran, tapi kebakaran yang terjadi astungkara semua bisa teratasi sehingga tidak bisa sampai meluas, dan ini juga sampai saat ini dampaknya terhadap kunjungan wisatawan kita tidak ada. Pemkab Bangli akan terus menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk mengawasi daerah rawan bencana, serta memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.